Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Muhajir Juli di akun YouTube Muhajir Juli Official. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba mengajak kita semua untuk belajar bahasa Aceh. Bahasa Aceh merupakan sebuah bahasa peradaban yang telah sangat lama berada di ujung Pulau Sumatera, digunakan oleh mayoritas penduduk yang ada di Serambi Mekah. Bahasa Aceh merupakan sebuah bahasa lokal yang memiliki keberagaman bunyi, sehingga dalam penulisannya membutuhkan tanda-tanda diakritik untuk membedakan bunyi antara satu dengan yang lainnya. Misalkan apabila kita menyebut 3 huruf kata BOH, itu memiliki banyak sekali arti karena penggunaannya di banyak tempat. Misalkan BOH tanpa tanda apabila ditulis dalam bentuk kata tunggal, maka akan sangat sulit dipahami oleh orang-orang. Makanya bahasa Aceh itu memerlukan tanda baca atau yang sering disebut dengan tanda diakritik. Misalkan BOH tadi yang bisa dibaca dengan boh, bisa dibaca dengan beh, bisa dibaca dengan buh. Nah, apabila tanpa tanda diakritik, apabila dia bersifat kata tunggal, tidak dipergunakan di dalam kalimat, maka kita akan sangat sulit membedakan makna kata tersebut. Nah, pada kesempatan pertama ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk memahami tanda-tanda diakritik yang digunakan di dalam bahasa Aceh. Penggunaan tanda diakritik sendiri di dalam bahasa Aceh ini masih menimbulkan pro dan kontra. Namun demikian, sebagai bahan pelajaran bagi kita, saya kira penggunaan tanda diakritik ini penting agar ketika kita menulis itu tidak akan menimbulkan kebingungan. Penggunaan tanda diakritik dalam bahasa Aceh itu dimulai oleh Profesor Senok Kugroño, seorang pakar ketimuran atau yang sering disebut dengan orientalis yang berasal dari negeri Belanda. Dia pernah bertugas di Aceh dan kemudian menerjemahkan banyak literatur tentang Aceh yang bersumber dari tulisan-tulisan Arab Melayu yang kemudian diubah ke dalam bahasa Melayu dengan menggunakan huruf-huruf Latin, dan kemudian dia menggunakan tanda diakritik untuk membedakan bunyi-bunyi atau fonem-fonem yang ada di dalam kata-kata tersebut. Teman-teman sekalian, seberapa penting tanda diakritik perlu ditambahkan ketika kita menulis dalam bahasa Aceh? Menurut hemat saya, tanda diakritik itu memeran peranan sangat besar agar pembaca dapat memahami kata ketika dia mengetahui tanda diakritik, sehingga tidak salah paham dalam mengartikan sebuah kalimat. Tanda diakritik merupakan tanda baca tambahan pada huruf sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf tersebut. Nah, fonetik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Sedangkan fon, yaitu bunyi bahasa, dan fonem merupakan bentuk abstrak dari bunyi bahasa. Artinya adalah tanda diakritik merupakan tanda yang dipergunakan untuk membedakan bunyi kata. Teman-teman sekalian, penggunaan tanda diakritik ini dipergunakan di dalam berbagai penulisan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Aceh yang memiliki keberagaman fonem, memiliki keberagaman bunyi meskipun ditulis dengan kata yang sama. Ada 5 tanda diakritik yang dipergunakan di dalam menulis tersebut, yaitu yang pertama aigu, A-I-G-U. Kemudian ada grave, G-R-A-V-E. Kemudian ada makron, M-A-K-R-O-N. Kemudian ada trema, T-R-E-M-A. Dan terakhir ada apostrof. Nah,
Bagaimana penggunaan tanda bunyi tersebut di dalam bahasa Aceh? Mari kita pelajari satu persatu. Tanda yang pertama adalah egu, lambangnya seperti ini. Penggunaan di dalam kata seperti ini. Ini bukan malam ya teman-teman. Ini bacanya malim. Bahasa Aceh malim, di dalam bahasa Indonesia disebut alim. Kemudian ada baci. Bace seperti ini lambang bunyinya. Kemudian artinya adalah ikan gabus. Selain itu kemudian ada padi. Padi, perhatikan baik-baik cara penulisannya. Yang artinya padi, padi. Kemudian ada krih. Krih adalah keris atau kerok. Kemudian ada mati. Kemudian yang artinya mati, dan kemudian ada ati atau hati. Nah, penggunaannya tentu masih sangat banyak di dalam kata-kata bahasa Aceh. Ini hanya sebatas contoh saja teman-teman. Tanda yang kedua yaitu grave. Lambangnya kebalikan daripada tanda yang pertama tadi. Contoh penggunaannya di dalam kata seperti ini. Keh, be, saya silap tadi. Be juga menggunakan tanda menyilang ke samping tadi. Kemudian ada male, ada kaye, ada bije. Ini contoh penggunaan di dalam kata. Saya lupa tadi memberikan tanda. Ini juga tandanya seperti ini. Untuk membedakannya. Yang ketiga adalah makrun. Makrun ini lambangnya seperti itu, seperti atap rumah. Nah, penggunaannya seperti ini. Buh artinya menuang atau mengisi. Kemudian ceruh, goreng. Kemudian luh, sorot atau menerangi dengan menggunakan penerang. Kemudian penajuh atau yang disebut dengan makanan. Tanda yang keempat disebut dengan trema. Penggunaannya seperti ini. Ya. Bunyinya beh, buang. Teh, yang mana. Leh, bongkar. Medet-det, lambat. Kemudian yang terakhir yaitu apostrof atau bunyi sengau. Nah, penggunaannya seperti ini. Ini semacam tanda koma ya, koma di atas. Cong, sengau. Cong itu dalam bahasa Indonesia artinya sengau. Kemudian him, tebak-tebakan. Kemudian pa'a, ikan tongkol besar. Me'a, suara tangisan. Ma'op, hantu. Me'i'i, suara tangisan hantu. Mengapa penggunaan tanda diakritik di dalam bahasa Aceh itu sangat penting bagi kita? Karena bahasa Aceh itu memiliki keberagaman yang sangat banyak. Satu kata yang sama memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Mari kita perhatikan kalimat di bawah ini. Tulisannya itu bisa dibaca dengan bunyi yang berbeda ketika kita menggunakan tanda diakritik. Nah, seperti ini. Ini bisa dibaca kaboh laju lam raga, kamu taruh segera ke dalam keranjang, atau kabah laju lam raga, buang terus ke dalam keranjang. Nah, ketika kita menggunakan tanda baca tadi, tanda trema yang titik 2 seperti ini, seperti ini, kita sudah memahami bahwa yang dimaksud itu adalah beh, yang artinya buang. Atau ketika dia menaruh tanda seperti ini, maka isinya menaruh kabuh laju lam raga. Demikian tadi tanda diakritik yang kita gunakan ketika kita menulis bahasa Aceh. Teman-teman sekalian kan sudah melihat tadi.
Ternyata peran tanda diakritik itu sangat besar untuk membedakan bunyi antara satu kata dengan kata yang lain. Saya ulang sekali lagi, tanda diakritik yang dipergunakan termasuk di dalam bahasa Aceh itu ada 5 tadi, ada aigu, ada grave, ada makron, ada trema, dan ada apostrof. Tadi juga kita sudah belajar bagaimana penggunaannya di dalam kata. Beda tanda, beda bunyi. Tidak ada tanda membuat kita kesulitan membedakan arti kata tersebut, sehingga ini akan berdampak ketika kita menulis di dalam bahasa Aceh. Nah, berbeda dengan bahasa percakapan yang ketika manusianya langsung menimbulkan bunyi, sedangkan ketika kita menulis kata itu bunyi tidak akan muncul, sehingga kita membutuhkan tanda diakritik di dalam menulis karena beragamnya bunyi di dalam bahasa Aceh meskipun katanya sama. Meskipun kata-katanya sama. Demikian teman-teman sekalian pelajaran pada malam berbahagia ini. Semoga berguna bagi Anda dan kita semua. Dan mari kita lestarikan bahasa Aceh sebagai salah satu bahasa yang dipergunakan di Indonesia oleh masyarakat kita yang berbangsa Aceh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.